Pertama-tama saya mengurutkan data ini dari yang paling kecil ke yang paling besar. Lalu saya akan mencari untuk mu atau rata-ratanya sama dengan average kurung drag semua data lalu tutup kurung, hasilnya 5,733. Lalu selanjutnya lagi drag tutup kurung, begitupun seterusnya. Terus selanjutnya sampai semuanya sama dengan average selanjutnya selanjutnya ini x dikurangi sama mu sama dengan drag x dikurang sama mu sama dengan x dikurang mu. X sama dengan x dikurang sama mu sama dengan x dikurang mu sama dengan x dikurang mu sama dengan x dikurang mu. Nah, hasilnya itu seperti ini. Lalu saya akan menuliskan rata-ratanya sama dengan average buka kurung drag dari jumlah data, semua jumlah data sebanyak 15 data ini, lalu tutup kurung dan hasilnya 5,7333 sesuai dengan yang ini. Nah, saya akan tulis rata-rata. Lalu yang kedua, ini saya akan mencari standar deviasi dengan menggunakan sama dengan STDEF buka kurung dengan drag sebanyak 15 data ini, lalu tutup kurung dan hasilnya 2,548576. Ini adalah standar deviasi.
Lalu selanjutnya ada Z. Z ini sama dengan X min mu, X kurang mu ini dibagi dengan mu. Oh tidak, bukan. Maaf, bukan. Dibagi dengan standar deviasi. Hasilnya min 1,85. Lalu saya akan melanjutkan, ini dibagi dengan standar deviasi. Nah, ya, ini dibagi X kurang mu dibagi dengan standar deviasi. Sebentar. Sama dengan mu, X kurang mu dibagi dengan standar deviasi sama dengan mu, X min kurang mu dibagi sama dengan dibagi dengan 2,54 yaitu standar deviasi. Ini sama dengan X kurang mu dibagi standar deviasi. Bisa nggak bisa mencari satu-satu. Sama dengan dibagi dengan standar deviasi sama dengan X kurang mu dibagi dengan standar deviasi sama dengan X kurang mu dibagi dengan standar deviasi. Selanjutnya gitu, sama dengan dibagi standar deviasi sama dengan dibagi standar deviasi. Bisa juga sama dengan dibagi dengan standar deviasi sama dengan ini dibagi dengan standar deviasi sama dengan ini dibagi dengan standar deviasi. Lalu selanjutnya daerah antara X dan Z. Daerah antara X dan Z ini kita lihat dari tabel Z dengan melihat hasil dari Z ini. Misalnya kan 1,85. Nah, 1,85 ini berada pada hasilnya daerah di antara X dan Z, yaitu 0,4678. Selanjutnya 1,46 0,4279. Selanjutnya 1,46 ini sama 0,4279. Ini 0,68 itu 0,2517. 0,28 ini 0,68 0,28 sekarang 0,1103. Oh iya benar. Nah, selanjutnya ini copy karena dia sama 0,28, lalu ini 1046. Ini 0,0389. Nah, ini sama, jadi kita copy. Selanjutnya ini 0,49 yaitu 0,1879. Kita copy lagi karena hasilnya ini sama. Maksudnya karena Z-nya ini hasilnya sama. Selanjutnya 0,88 yaitu 0,3106. Ya, ini copy karena hasil Z-nya sama. Lalu terakhir 1,28 ini 0,3997. Ini juga sama.
Oke, selanjutnya ini 0,5 plus minus P. P ini adalah daerah Z sama dengan 0,5 dikurang dengan kenapa dikurang? Karena hasil dari Z ini dengan menggunakan minus di depannya, jadi menggunakan tanda kurang. Dikurang dengan 0,4678, hasilnya 0,0322. Lalu 0,5 dikurang dengan 0,42 sama dengan 0,5 dikurang 0,4279. Selanjutnya ini masih negatif ya, sampai di angka 6, sampai di nomor 6. 0,5 dikurang dengan ini hasilnya sama dengan 0,5 dikurang saya coba memberatnya. Oh ya, bisa. Nah, selanjutnya I per N ini menggunakan banyaknya data dibagi dengan nomor data dibagi dengan banyaknya data. Nah, nomor data ini yang pertama nomor 1 dibagi dengan banyaknya data sebanyak 15. Nah, lanjut nomor 2 dibagi dengan banyaknya data sebanyak 15. Nah, saya akan meneraknya. Ini saya akan meneraknya. Ya, hasilnya dapat segini. Dan terakhir 1. Selanjutnya terakhir ini I per N dikurang P untuk menentukan KS hitung dengan menggunakan tabel Kolmogorov. Ini sama dengan hasil dari I per N dikurang dengan hasil dari ini sama dengan, nah selanjutnya sama dengan hasil dari I per N dikurang dengan hasil ini sama dengan, ya saya akan sebentar, hasil dari I per N dikurang dengan hasil ini. Saya akan meneraknya. Nah, di sini untuk menentukan KS hitungnya, saya melihat dari angka yang paling terbesar, yaitu di sini angka terbesar adalah 0,1279. Nah, ini merupakan KS hitung. Nah, untuk menentukan KS tabelnya, saya melihat dari tabel Kolmogorov-Simrov. Saya melihat dari angka, ini kan banyaknya data sebanyak 15. Nah, dengan theta 0,05 dan mendapatkan, nah dari tabel Kolmogorov itu saya menemukan bahwa nilai tabel Kolmogorov dengan banyaknya data sebanyak 15 ini mendapatkan nilai 0,338 serta 0,1279 lebih kecil dari 0,338. Nah, ini 0,279 ini merupakan KS hitung lebih kecil dari, nah 0,338 ini adalah KS tabel. Karena 0,1279 atau dibilang KS hitung ini lebih kecil dari 0,38 atau KS tabel ini,
maka data dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal. Nah, dari data ini saya mendapat kesimpulan bahwa KS hitung lebih kecil dari KS tabel. Oleh karena itu, data tersebut berdistribusi secara normal.